Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Orianti di kantor Kelurahan Cililitan. Kebetulan hari ini kita ada kegiatan untuk wawasan kader Jumantik yang temanya mencegah dini tentang demam berdarah. Nah, jangan lupa ya para ibu-ibu kader Jumantik ataupun ada yang di wilayah sekitarnya untuk mencegah demam berdarah, yaitu dengan 3M, yaitu 1, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Ada 1 plusnya, yaitu memelihara ikan pemakan jentik. Yang kedua, yaitu nanam yang untuk pengusir nyamuk. Salah satu contohnya adalah serai dan lavender, serta mungkin dicari info-info yang lain. Jangan lupa ya, menjaga perilaku hidup bersih sehatnya, salah satunya adalah di wilayah lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita di Kelurahan Cililitan akan mengadakan sosialisasi bertindak dini mencegah terjadinya demam berdarah. Ya, bagaimana kita tahu bahwa di lingkungan Kelurahan Cililitan kasus DBD sangat meningkat dan cukup bertambah banyak. Oleh hal itu, kita perlukan adanya sosialisasi kesadaran kepada masyarakat, terutama kita juga di sini Kelurahan Cililitan memiliki Jumantik yang cukup banyak yang kita dapat bina, sehingga para kader-kader Jumantik tersebut dapat menemui sasarannya yang tepat ke rumah-rumah warga dalam pemeriksaan maupun pencegahan secara masif. Harapan kami dari kelurahan dengan adanya sosialisasi ini, warga teredukasi dengan baik, pemberian secara masif informasi terhadap BD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus diluruskan, DBD disebabkan oleh virus demam berdarah dibawa oleh nyamuk Aedes. Nah itu ya, diluruskan ya. Jadi sekarang ibu udah lebih pintar ya, disebabkan oleh virus DBD, seperti itu ya. Tetangga, keluarga, anak-anak, suami. Nah ini dari masalah bagaimana ibu bisa menjelaskan, mengajak, mempengaruhi untuk hidup sehat. Nyamuk yang lain, Anopheles mansoniae, akan sejajar dengan permukaan air. Itu ya, ingat-ingat ya, pada saat di center ibu, dia ada mirip, oh ini nyamuk bahaya nih, Aedes. Langsung aja bu, diserok, diambil, keringkan air. Ya, nah ibu-ibu semuanya saya yakin sudah punya kontak teman-teman di puskesmas dan di kelurahan. Jadi kalau ada apa langsung calling kan, ada yang demam tinggi sampai ada yang keluar bisa dan lain-lain, tolong dibantu turunkan yang KE dari kelurahan dan puskesmas untuk menginvestigasi kasus detik nyamuknya dan di mana dia kemungkinan terpapar demam berdarah. Berapa trombositnya kalau yang demam berdarah? Ada yang tahu nilainya? Pasti sering dengar. Di bawah 150, udah paling pintar nih, luar biasa Dr. Adin, bisa menyerang semua golongan umur, anak-anak dan orang tua. Ada yang tahu jam kerjanya nyamuk DBD? Pagi-pagi jam berapa? 9, jam 7 sampai jam 10. Sore jam? Ya, sudah perlu jam 16 sampai jam 18. Jadi di jam praktek itu kalau anak ibu bayi ibu tidur kasih lampu ya, kasih tutup saji. Kalau yang masih kecil bisa ya. Kalau orang tua bisa pakai repelan, pakai anti nyamuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifah dari RW 05 Cililitan. Mau mempertanyakan DBD itu sama cikungunya kan dari nyamuk ya Pak. Tapi penanggulangannya gimana ya? Karena kalau misalkan kena DBD itu kalau tuberkulosis itu sudah mencapai biasanya kan harus dirawat ya Pak. Tapi kalau untuk cikungunya itu dia nggak ada perawatan karena katanya hanya virus atau efek apa gitu. Jadi dia hanya dirawat di rumah aja. Jadi penanggulangan di rumahnya itu gimana ya Pak? Betul, Bu Asih. Asri, maaf. Kerudung merah ya. Jadi betul memang untuk nyamuk yang sama dia bisa membawa DBD atau chikungunya. Untuk chikungunya memang betul untuk pemeriksaan labnya itu tersamarkan. Yang pertama, ibu memberikan penguatan. Satu, sabar. Kedua, melatih. Dia tetap dibantu bergerak. Wah, sampai lepas lutut sedih, dibantu bergerak. Jadi jangan sampai segala sesuatu makan, minum, buang air besar di tempat tidur. Harus dilatih. Harus dilatih karena kalau udah sampai lebih dari 1 bulan, otot akan atrofi, akan mengecil kalau kurang gerakan. Lama-lama lumpuh beneran. Saya tanyakan adalah ini beredar di masyarakat. Jika orang terkena DBD, itu yang dikejar kadernya. Jadi yang salah kadernya, kader jumantiknya. Terus kalau sakit tipes langsung itu pasti DBD. Sakit panas itu langsung DBD. Itu gimana sih kadernya begini? Padahal kita sendiri kan tidak bisa menjantan nyamuk dan kita pun tidak bisa bikin jentik itu sampai 0, tidak mungkin. Pasti ada di setiap wilayah. Bagaimana kita membedakan antara si tipes ini dengan DBD? Karena munculnya DBD di laboratorium pada hari keempat dan keenam. Jadi itu harus ngasih tahu sabar nunggu hasil laboratorium. Ya. Ini adalah Bu Fatima yang tadi. Wah, ini spesial loh. Kita sama bareng dulu kalau gitu. Ada dramatik. Kunci keberhasilan komunikasi sudah pasti. Komunikasi antara apa dulu nih? Warga sama kader, kader sama kelurahan sama kelurahan sama bertiga juga. Kelurahan sama kader. Kemarin ada kasus di RW 9, kasus anak SMA kelas 2 dinyatakan demam berdarah. Tapi yang saya bingung, mereka sakitnya belum. Mereka pas pulang, saya tanya, saya minta hasil labnya nggak ada, tapi ada tembusan dari rumah sakit ke puskesmas juga.
Pas mereka pulang dapat obat lambung, bukan obat demam berdarah. Itu pertanyaan saya pertama. Kalau tadi itu nanti dia mau sakit lambung, kemungkinan udah ada perdarahan di lambung itu. Nanti mungkin tidak sampai yang berat. Kenapa orang baru 2 hari dirawat langsung dipulanginya? Jadi itu kemungkinan bumi. Jadi dia mau meningkatkan stamina dia atau meningkatkan daya tahan tubuhnya. Senang susah tak peduli, jangan dikriminalisasi. Ayo kewer-kewer bersama kami. Yang itu demokrasi, miskin kaya tak peduli. Yang jangan diintimidasi. Ayo kewer-kewer bersama kami. Desa dan kota ayo kewer kewer, miskin dan kaya ayo kewer kewer, tua dan muda ayo kewer kewer, semua gembira ayo kewer kewer, kewer 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 kewer, kewer 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 kewer, kewer 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 ayo kewer kewer. Dan kemudian sudah dapat hadiahnya benar. Dan satu lagi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitonia, Kasih Ekbang Kelurahan Cililitan. Pesan saya untuk para kader Jumantik terus ditingkatkan. Jumantik ini menurut saya alat yang sangat efektif dalam mencegah DBD karena dia tuh langsung nyari ke dalam sumber potnya, ember bekasnya, langsung turun ke lokasi. Jadi ditingkatkan Bapak Ibu kinerjanya karena Bapak Ibu berperan penting dalam mengurangi jentik nyamuk ketimbang kita fogging. Kalau fogging kan nempel di baju ya, agak merepotkan setelahnya. Yang paling efektif itu ya Jumantik Mandiri seperti itu. Jadi saya dukung sekali program DAU ini untuk meningkatkan kinerja para Bapak Ibu Jumantik. Terus semangat Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu itu pahalanya besar, mengurangi kasus DBD di Kelurahan Cililitan pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader Jumantik.